Israel ke Papua aja. Ya udah, pergi lah sana, pergi ya. Jangan sampai nggak jadi ya. Israel main ke Papua aja. Weh kadrun. Ya, kadal gurun. Apakah kau berpikir nggak anak bangsa Indonesia banyak berkarir di sepak bola? Apakah kau berpikir kalau mereka kehilangan pekerjaan mereka, apakah kau sanggup membiayai hidup mereka? Kadrun macam kau, ya, kadal gurun macam kau harus dibasmi dari Indonesia ini. Begitu juga kadal gurun macam MUI, P212 dan FPI, apalagi HTI, harus dibasmi di Indonesia ini, ya. Karena kalian nggak berpikir sampai ke situ, ya. Liga 1, Liga 2, Liga 3 tidak akan ada lagi di Indonesia kalau FIFA sanksinya kayak gitu nanti, ya. Berpikir jernihlah. Jangan karena kalian membela Palestina, negara sendiri nggak kalian lihat. Kalian mengatakan kemanusiaan bagi Palestina, kemanusiaan bagi negara sendiri aja tidak ada, ya. Yang menjajah Indonesia sekarang ini, di tahun ini dan di zaman ini adalah para kadrun, para kadal gurun yang mabuk agama, ya. Biar kau paham itu. Jangan orang kayak kau jumpai, ya. Kasihan loh anak bangsa. Keinginan anak bangsa bisa ikut serta di Piala Dunia pupus di tengah jalan gara-gara kalian, ya. Hanya perkara Palestina kalian bela. Karir anak bangsa Indonesia di dalam bola hancur. Yang saya tanya, kenapa kalian nggak jihad melawan Israel? Ya, kenapa kalian cuma jihad di Indonesia? Jihad bom bunuh diri lah, inilah. Apakah agama kalian mengajarkan kalian gitu? Mikirlah pakai otak, ya. Sama-sama dewasanya kita. Oke? Kalau bisa kalian para kadal guru yang suka demo kayak dan kau, sana kalian pergi jihad melawan Israel. Jangan cuma di Indonesia aja kalian beraninya jago kandang, cuma mendapatkan nasi bungkus saja kalian kayak gitu, sampai menumbangkan anak bangsa. Terus bagaimana kalau Indo di-ban sama FIFA? Lah, ngapain takut? Biarin aja. Ya. Ku tengok-tengok enteng kali ngomongnya bang. Pikirin nih, anak-anak bangsa nih, yang main di kompetisi Indonesia. Kalau FIFA nge-ban Indonesia, kompetisi resmi bakal berhenti. Gak ada pemasukan ke para pemain bola ini. Ya Allah, enteng banget ngomong. Siapa yang mau nafkahin? Apakah Anda? Sumpah gak ngerti lagi, Israel kembali berulah guys. Dan kali ini mereka menyerang Masjid Al-Aqsa. Jadi bro, gimana rasanya kalau seperti itu dibuat kepada umat kita di negara lain? Kan tidak enak kan? Nah, aku juga nggak tahu ini video tahun berapa kau ambil dan kau upload, dan kau ubah kalimatnya supaya lebih manis lagi, supaya lebih enak lagi didengar, dan kau uploadlah kembali. Tapi kita nggak usah pergi jauh-jauh ke negara lain. Kita bisa melihat negara kita sendiri, bagaimana umat minoritas kita perlakukan di negara kita sendiri, yang dimana umat minoritas selalu dibabi buta, tempat ibadah dihancurkan, terkadang ada pengeboman gereja di mana-mana, terus dilarang beribadah. Dan ketika sudah di rumah juga tetap juga dilarang beribadah. Jadi gimana rasanya? Gak enak kan? Jadi kau paham lah situ ya. Biarin aja, yang penting ideologi kita nggak diinjek-injek. Jujur gue nggak ngerti lagi, tapi Halo, saya Tom dari Tobelo, Halmahera Utara. Saya ingin nge-stitch orang muda satu ini yang bernama Ali Hamzah. Dia bicara tentang ideologi bangsa kita yang mana menegaskan bahwa kita harus menghapus penjajahan di atas dunia. Lalu beliau mengatakan Israel hari ini sebagai negara penjajah mengokupasi Palestina dan kemudian genosida.
Apa yang you paham tentang penjajahan? Apa yang you paham tentang okupasi? Dan apa yang you paham tentang genosida? Saya kira pernyataan saudara menggambarkan saudara tidak mengerti tentang etimologi dari ketiga kata yang saudara sebutkan barusan. Nah, sebagai anak bangsa yang peduli dengan bangsa Indonesia, saya kira kita harus bijak dalam menyikapi setiap persoalan dalam bangsa ini. Saya mau bertanya, apa pedulimu dengan kaum minoritas yang hari-hari ini belum mendapatkan kemerdekaan penuh di bangsa kita ini? Kenapa peduli banget dengan Palestina dan Israel? Lalu apa korelasi ideologi dan sepak bola? Apa korelasi antara diinjak-injak ideologi kita dengan perhelatan Piala Dunia U20, yakni timnas Israel yang harus kita cekal untuk tidak ikut? Dan konsekuensi dengan FIFA terhadap Indonesia pun you tidak mengerti, dan akhirnya nggak apa-apa. Yang penting ideologi kita tidak diinjak-injak. Saudara paham apa tentang ideologi bangsa kita? Yang saudara paham mungkin hanya bermain games, ya. Miris sekali sebagai anak bangsa melihat ada orang yang pura-pura ya peduli dengan bangsa lain, padahal ketika gejolak di bangsa ini tidak mereka pedulikan. Ada banyak orang yang hari ini tampil sebagai superhero, bicara ideologi, padahal dia tidak paham tentang ideologi bangsa kita, dan dia mau mengganti ideologi bangsa kita dengan ideologi khilafah. Saya sebagai anak bangsa yang berasal dari Indonesia Timur mengajak kita semua untuk pro pemerintah, untuk bijak menyikapi persoalan yang ada, bahwa politik berbeda dengan olahraga, dan Bapak Joko Widodo adalah pemimpin sangat bijak, paling bijak yang pernah ada di Indonesia. Perlu kita support dia, ya. Jangan ada gerakan-gerakan separatisme yang bikin secara simultan di berbagai daerah kemudian membuat chaos di Indonesia. Kami Indonesia Timur pro Joko Widodo. Ini aku bacain lagi ya, mana tahu orang sono yang mendukung Israel ini nggak baca undang-undang dasar, Wat. Tunggu, baca undang-undang itu berat, biar aku saja. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, apa yang Anda maksud dengan ideologi kita cocok sesuai dengan undang-undang tersebut, dan apa yang terjadi di Palestina memang benar. Tetapi alasan Anda membela Palestina bukan karena ideologi itu. Karena di dalam negeri kita ideologi itu juga masih banyak terjadi dan tidak pernah dilakukan. Oke? Manusia memanusiakan manusia. Kalau Anda tidak pernah duduk di Israel, di Palestina, duduk dengan warga Palestina dan berdiskusi dengan mereka, kena bom bunuh diri, ditembak dengan rudal Israel, mendingan Anda diam. Di Indonesia masih banyak anak-anak kecil yang butuh dimanusiakan. Di Indonesia masih banyak kasus-kasus perdagangan manusia yang perlu terselesaikan. Di Indonesia masih banyak rumah-rumah ibadah yang butuh aluran tangan kasih. Itu adalah aksi-aksi sosial yang memanusiakan manusia. Di Indonesia mempunyai dua wilayah besar, Aceh dan juga Papua, yang ingin menjadi bangsa sendiri dan sudah cukup untuk menjadi bangsa sendiri sebelumnya. Kita bicara di Papua dulu, mari. Di Papua banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi terhadap orang asli Papua, terjadi terhadap orang pendatang yang datang merantau di Papua, dan juga terjadi kepada aparat-aparat yang bertugas di sana sebagai keamanan. Sebelum Anda bicara jauh ke negeri orang, Anda datang dulu ke Indonesia. Karena saya rasa Anda belum ada di Indonesia. Tidak tahu Anda ada di planet mana. Anda datang dulu ke Indonesia, Anda pergi ke Papua, Anda bereskan semuanya. Siapa tahu Anda bisa membawa data-data tersebut ke PBB dan menjadikan kedua wilayah tersebut sebagai negara tersendiri, atau kemerdekaan ialah hak segala bangsa yang Anda maksud tadi. Kita bersyukur memiliki presiden seperti Joko Widodo yang berperan penting untuk melibatkan Indonesia di event-event internasional dan ajang-ajang internasional. Kita bangga memiliki presiden seperti beliau. Anda ini adalah beban negara yang tidak pernah melakukan apapun untuk negara yang benar. Kita sebagai masyarakat yang benar harus diam dan mengamati tanpa ada keputusan-keputusan yang salah. Boleh Anda bersuara tentang opini apa yang Anda maksud, tapi kalau sudah bawa undang-undang seperti ini, berarti Anda mengajak seluruh Indonesia
Oke? Kalau Anda tidak mengerti tentang apapun, mendingan Anda diam. Jangan termakan hoax, karena saya mau sebut Anda adalah korban cuci otak. Tong kosong, nyaring bunyinya. Terus bagaimana kalau Indo di-ban sama FIFA? Lah, ngapain takut? Biarin aja. Biarin aja, siapa takut? Bro, lu tahu nggak sih kalau pemain kita, timnas Indonesia tidak diperbolehkan main di ajang-ajang internasional FIFA, terus mereka mau makan apa? Lu harus mikir dong di situ. Ya, jangan seenaknya aja. Artinya kalau Indonesia sudah siap jadi tuan rumah, ya berarti dia seluruh peserta harus dia terima, ya. Jadi jangan begitu lah tuh bos, ya harus mikir. Jadi jangan bawa-bawa agama lah dengan politik. Memang ditemukan tentang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oke, kita lihat dulu di Indonesia. Udah belum kita bebas merdeka? Umat yang lain udah bebas merdeka belum beribadah? Oke, pikir ya bos. Terus bagaimana kalau Indo di-ban sama FIFA? Lah, ngapain takut? Biarin aja. Apa sih lu bro? Gak jelas. Ini dah pandangan orang yang egonya ketinggian. Lu mikirin dampaknya gak kalau sampai sepak bola Indonesia di-ban sama FIFA? Mikirin gak karir ribuan orang yang berjuang dan cari nafkah di sana? Emang lu bisa ngasih makan orang sebanyak itu? Lagian dari statement lu tuh gak ada solusi yang lu tawarin, cuma bisa bacot aja. Lu sama aja ngejajah rakyat Indonesia yang berjuang di sepak bola kalau lu sampai ngedukung sepak bola Indonesia di-ban sama FIFA. Mikir tuh secara luas aja lah. Timnas Israel tuh ke Indonesia untuk bertanding sepak bola. Mereka nggak bawa alat perang kok sini. Lagian selesai bertanding mereka pulang udah selesai, nggak ada lah dampak yang berpengaruh untuk negara kita. Yang memiliki dampak dan pengaruh besar tuh jika sampai sepak bola Indonesia di-ban sama FIFA. Hancur dong karir ribuan orang yang berjuang di sana. Lu mikir kesananya nggak? Lagian bisa kelihatan kok dari background lu tuh, lu bukan pencinta sepak bola. Lu bisa cuma bacot tapi nggak ada solusi sama sekali yang lu tawarin. Orang ini dulunya capar ke K-pop, sekarang ke bola, ke agama, lawak, badut. Sekarang ini Israel masih melakukan penjajahan, okupasi, dan juga genosida. Aduh, lucu sekali ya argumennya. Sampai saat ini Israel masih menjajah Palestina. Ini yang mau bilang orang mengerti tapi kurang paham. Jadi gini bro, sebenarnya Israel itu tidak pernah menjajah Palestina. Dan lu kira selama ini yang perang antara jalur Gaza dengan Israel itu karena penjajahan Israel terhadap Palestina? Wawasan lu kurang luas bro. Bro, saya bicara ini karena saya sudah pernah tinggal di Israel selama 2 tahun. Lu mau bicara soal apa bro? Soal politik, soal agama. Ini hanya karena masalah politik yang dibawa-bawa ke sepak bola saja. Kalau soal agama, bro, Israel lebih toleran daripada Indonesia bro. Banyak orang muslim di Israel sana yang menjadi pemain bola, yang menjadi tentara, yang menjadi polisi. Tidak pernah ada bro yang namanya membeda-bedakan ini. Itu supaya lu tahu, makanya kalau ngomong jangan asal bunyi. Kalau ada duit, lu pergi Israel sana, lu bisa belajar banyak di sana. Jangan asal ngomong aja. Ini ciri-ciri khas orang atau salah satu provokator yang menghancurkan bangsa dan negara kita ini. Sebenarnya begini bro, yang perang selama ini supaya bro paham dan bro bisa mengerti dan bro juga bisa tahu, yang perang selama ini sebenarnya yang sebenarnya terjadi itu
antara Israel dan Hamas. Yang teroris itu Hamas, bro, bukan Israel. Israel tidak ada teroris. Yang selama ini yang bikin rusuh di Israel, di Yerusalem, di wilayah Israel, itu ulahnya Hamas, bro. Makanya Israel balas. Yang teroris ini, bro, harus tahu, yang teroris itu Hamas, bro. Hamas itu organisasi yang dibentuk sendiri untuk kepentingan sendiri, membawa nama Islam. Itu yang harus garis bawah, bro. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Jadi menurut saya si Ali Hamzah ini tidak mengerti sepak bola, teman-teman. Jadi dia itu asal bacot saja. Dia menggabungkan antara sepak bola, politik, dan agama. Dan sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang Palestina ataupun Israel. Kalau kita melihat video yang terakhir ini, menurut saya ini pernyataan yang cukup jelas. Karena dari beliau katakan bahwa dia ini pernah tinggal di Israel selama kurang lebih 2 tahun. Jadi pastilah dia tahu keadaan yang sebenarnya di sana, teman-teman. Dan sebenarnya kalaupun Israel datang ke Indonesia, Israel itu bukan datang untuk berperang. Israel datang ke Indonesia itu untuk bermain sepak bola, bukan untuk bawa senjata lalu perang-perang di dalam lapangan sepak bola. Jadi kalau ada orang yang selalu membela Palestina, mengatakan bahwa Israel itu negara penjajah dan negara teroris, menurut saya mereka terlalu fanatik bodoh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika ada persekusi di Indonesia ini ya, ketika kaum minoritas seperti umat Nasrani itu dipersekusi di Indonesia, mereka beribadah dengan tidak sejahtera, tidak nyaman. Di mana orang-orang seperti Ali Hamzah, seperti anggota DPR yang kemarin bilang bahwa Israel itu negara penjajah, Israel itu negara teroris. Sebenarnya mereka itu tidak tahu apa itu jajahan, penjajahan, atau apa itu teroris. Mereka hanya asal berbicara, asal bacot, supaya banyak pendukungnya begitu, supaya banyak followersnya. Karena sebenarnya sepak bola, politik, dan agama itu tidak bisa disatukan. Olahraga ya olahraga, politik ya politik, agama ya agama. Tidak bisa disatukan. Aturan FIFA jelas. Tidak boleh menyatukan antara sepak bola dan politik ataupun agama. Tetapi itu sudah di Indonesia. Selagi masih ada para kadrun di Indonesia, orang-orang yang selalu berpikir terbalik, maka sepak bola di Indonesia ini akan selalu disatukan dengan yang namanya agama dan politik. Jadi orang-orang seperti mereka menurut saya tidak paham apa itu sepak bola. Seperti si Ali Hamzah ini, beliau itu tidak mengerti yang namanya sepak bola. Kebersamaan dalam sepak bola itu beliau tidak mengerti. Atau mungkin dia mengerti tetapi dia pura-pura untuk tidak mengerti karena memang terlalu fanatik dengan Palestina. Kalau sampai Indonesia itu di-banned sama FIFA, maka Liga 1, Liga 2 yang ada di resmi di Indonesia ini itu tidak akan ada lagi, teman-teman. Dan bayangkan kalau sampai itu terjadi, maka ada ratusan ribu pengangguran yang akan bertambah di Indonesia ini. Dan siapa yang akan dikambing hitamkan? Sudah pasti yang akan dikambing hitamkan akibat ulah dari para kadrun ini pemerintah, terlebih-lebih Presiden Jokowi. Jadi untuk teman-teman semua jangan sampai terprovokasi dengan konten-konten seperti konten si Ali Hamzah ini. Karena mereka itu tidak mengerti yang namanya sepak bola. Yang mereka tahu itu cuma bacot aja. Yang mereka tahu itu cuma mencari kesalahan pemerintah, ya. Seolah-olah sok-sokan membela Palestina, padahal ketika umat Nasrani, kaum minoritas dipersekusi di negara sendiri, mereka itu bungkam diam seribu bahasa, teman-teman. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Hormat.